Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama amma ba'd. Ayyuha syuyuhul kiram wa ikhwati al-ajilla rahimani wa rahimakumullah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Faqad qala rabbuna azza wa jalla fi muhkami tanzilih. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah Musalla Al-Jihad yang semoga dirahmati Allah Ta'ala. Semoga malam hari ini kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Dan alhamdulillah senantiasa bersyukur kepada Allah, memuji dan menyanjungnya ya, atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, khususnya di malam hari ini kita berada pada hari-hari yang mulia ya, yaitu berada di tanggal 9 bulan Muharram 1446 Hijriyah, yang tanggal 1-nya dimulai hari Ahad. Kalau tanggal 1-nya dimulai hari Senin, berarti baru tanggal 8. Ya, sepertinya baru kali ini 1 Muharram ada perbedaan pendapat. Tapi alhamdulillah malam hari ini kita berarti di malam ke-9, yang berarti besok hari ke-9 dari bulan Muharram yang dikenal dengan Yaum Tasu'a ya. Yaum Tasu'a ya. Hari ke-9 dari bulan Muharram yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkeinginan untuk berpuasa di tanggal 9 sebagai tambahan puasa di tanggal 10 Muharram, yang tanggal 10-nya dikenal dengan Yaum Ashura ya. La in ishtu ila qabil la sumanat tasi'ah. Jika aku masih hidup di tahun yang akan datang, sungguh aku akan melaksanakan puasa juga pada tanggal 9. Namun tidak kesampaian. Akan tetapi sunnah qauliyahnya ini sudah menjadi dasar dan dalil disunnahkannya pula berpuasa di tanggal 9 Muharram untuk mendampingi puasa tanggal 10 yang tujuannya menyelisihi tata cara puasanya orang Yahudi. Karena orang Yahudi di Madinah saat itu pun juga berpuasa hari Ashura. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam tetap berpuasa di hari Ashura, namun akan menambahkan dengan puasa di tanggal 9-nya. Sehingga disunahkan puasa 2 hari, tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram ya, untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berharap dengan puasa di hari Ashura ya, kita mendapatkan apa yang disabdakan oleh beliau, inni la ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiras sanatal lati qablah. Aku berharap kepada Allah puasa di hari Ashura itu akan menghapuskan dosa setahun yang telah lalu. Ya, walaupun bulan Muharram secara umum yang disebutkan di hadis riwayat Muslim adalah bulan yang dianjurkan untuk kita banyak berpuasa di dalamnya. Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram.
puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah Al-Muharram. Berpuasa pada syahrullah, pada bulan Allah. Bulan Allah apa maksudnya? Al-Muharram, yaitu bulan Al-Muharram. Ya. Al-Imam Mula Ali Al-Qari Al-Hanafi, ya, beliau menjelaskan tentang makna hadis ini secara zahir, menunjukkan dianjurkannya berpuasa di bulan Muharram secara keseluruhan. Karena disandingkan dengan berpuasa di bulan Ramadan. Ya, maka afdhalus siyam, puasa yang paling utama ba'da Ramadan, setelah puasa di bulan Ramadan, adalah berpuasa di bulan Allah Al-Muharram. Ini dohir lafadznya. Namun terdapat riwayat lain, ya, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berpuasa 1 bulan penuh kecuali di bulan Ramadan saja, sehingga maknanya dibawa, ya, kepada makna al-iktsar minas syiyam fi al-Muharram, yaitu memperbanyak puasa. Tidak seluruh hari di Muharram berpuasa padanya, tetapi memperbanyak puasa pada bulan Muharram tersebut. Ya, karena disifati bahwa puasa yang paling utama untuk diperbanyak di 1 bulan setelah puasa Ramadan adalah berpuasa di bulan Allah, ya. Disifati dengan syahrullah. Semua bulan itu milik Allah, tapi tidak semua bulan disifati dengan syahrullah, dengan bulan Allah. Ya, hanya Al-Muharram yang disifati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan syahrullah, yaitu bulan Allah Al-Muharram. Lalu bagaimana kalau menambahkan di tanggal 11-nya juga, supaya genap berpuasa 3 hari di 1 bulan, maka boleh. Dan ini tentu lebih utama lagi. Di samping telah mendapatkan Asyura, kemudian melaksanakan Tasu'a, dan juga menambahkan 1 hari lagi, sehingga dari bulan Muharram tersebut minimal sudah berpuasa 3 hari padanya, sehingga 1 hasanah yang dilipat gandakan menjadi 10 akan menjadikan puasa 3 hari ini seperti puasa sebulan penuh. Apalagi tanggal 10-nya ada perbedaan pendapat. Kalau kuat dan kalau lapang. Kalau tidak lapang, kita berpegang dengan apa yang kita yakini berdasarkan catatan kalender yang banyak tersebar di tangan kaum muslimin. Tanggal 1 Muharram jatuhnya di hari Ahad, ya, yang lalu, sehingga ya tanggal 10 Muharram adalah hari Selasa besok, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dan taufik kepada kita bisa melaksanakan puasa Yaum Tasu'a dan puasa Yaum Asyura, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita semuanya. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, jamaah Musholla Al-Jihad yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada malam hari ini, panjang umur banyak amal. Ya, panjang umur, ya, dan bagus amalnya. Masya Allah. Ini disifati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari jalur Abu Sofwan. Namanya Abdullah, bapaknya namanya Busr. Ya, marganya Al-Aslami. Abdullah ibni Busrin Al-Aslami. Radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik orang adalah orang yang panjang
usianya dan bagus amalnya. Maksudnya adalah amal sepanjang usia yang didapatkannya tersebut ya adalah amal yang bagus, amal yang salih, sehingga dengan panjangnya usia tersebut menghasilkan ibadah dan ketaatan, amal salih dan amal kebaikan dalam jumlah yang banyak. Dengan sebab inilah dia mendapatkan predikat khairun nas, sebaik-baik manusia. Datang dari jalur lain dari Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, ya. Ia mengabarkan bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, ayyun nasi khair? Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling baik itu? Beliau menjawab, man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang panjang usianya dan bagus amalnya. Lalu laki-laki tadi bertanya lagi, fa ayyun nasi syarrun? Lalu siapakah orang yang paling buruk itu? Beliau menjawab, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang panjang usianya dan buruk amalnya. Orang yang panjang usianya dan buruk amalnya. Itu adalah seburuk-buruk orang. Karena dengan panjangnya usia yang dipunyanya, lalu diisi dengan perbuatan-perbuatan buruk, maka catatan dosa yang dikumpulkannya juga akan banyak. Oleh sebab itu, mari pada malam hari ini kita berusaha untuk mengaca terhadap usia yang Allah anugerahkan kepada kita. Karena sesungguhnya di antara nikmat dari Allah atas seorang hamba adalah diberi usia ya yang panjang, ya. Dan di antara nikmat darinya adalah masih diberikan kesempatan hidup, yang dengan sebab itu dia bisa beramal dan bisa ya mengerjakan ya perbuatan-perbuatan yang baik. Ya. Oleh karenanya di hadis riwayat At-Tirmidzi dan yang lainnya disebutkan la yazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Tidaklah bergeser dua kaki anak Adam di hari kiamat sehingga akan ditanya 4 perkara. Ada beberapa perbedaan redaksi dalam hadis tentang bab ini. Namun ya, yang disebutkan dalam riwayat-riwayat yang menerangkannya, pertanyaan pertamanya adalah an umrihi fima afnah. Yang ditanya pertama adalah tentang usianya. Dihabiskan untuk apa? Mohon maaf, yang usianya cukup panjang, ya pertanyaannya akan banyak. Ya. Ya. Namun sejatinya diberikan usia yang panjang itu adalah kesempatan yang Allah berikan kepada seorang hamba untuk mendapatkan keutamaan yang lebih besar. Ya. Maka dalam menjelaskan hadis ini, ya, Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ya. Ya. Beliau mengatakan li'annal insan kullama tala umruhu fi ta'atillah zada qurban ilallah wa zada rif'atan fil akhirah. Karena sesungguhnya seorang insan kullama tala umruhu, setiap kali panjang usianya yang digunakan dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, maka akan bertambah kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan bertambah tinggi pula derajatnya di akhirat. Ini.
Lianna kulla amalin ya'maluhu fi ma zada fihi umruhu. Karena setiap amal yang dikerjakannya pada tambahan-tambahan usia yang diperolehnya itu, fahuwa yuqarribuhu ila rabbihi azza wa jalla. Maka amal-amal itu akan semakin mendekatkan dirinya kepada Tuhannya. Maka fa khairun nas, maka sebaik-baik manusia adalah man wuffiqa li hadaini ya al-amraini. Maka sebaik-baik manusia adalah yang diberikan dua hal ini, yaitu diberikan usia panjang dan diberikan taufik mengerjakan amal kebaikan. Itu, ya. Ya, karena hidup kita ini adalah ya sepanjang usia yang kita punya. Kumpulan dari hembusan nafas, ya, perjalanan detik, menit, jam, hari, pekan, bulan, dan tahun. Ya, semua itu adalah kesempatan bagi kita untuk mengerjakan amal saleh, termasuk diberi usia hingga bisa menyelesaikan tahun 1445 Hijriah dan sekarang berjumpa dengan tahun baru Hijriah 1446. Berjumpa dengan bulan Muharram dan insya Allah akan berjumpa dengan Yaum Tasu'a dan Yaum Ashura. Kalau berjumpa dengan hari Ashura tidak puasa, ya tidak dapat pahala puasa. Betul, Pak? Tapi kalau berjumpa dengan Ashura kemudian berpuasa, dan setiap kali berjumpa dengan Ashura hari ke-10 bulan Muharram dia berpuasa. Kalaulah kemudian diberi usia-usia sekarang adalah 70 tahun. Balik di usia 12 tahun. Setelah balik kemudian selalu mengerjakan sunnah ini, ya, maka dia mengerjakan puasa Ashura sebanyak 58 tahun. 58 kali. Ya, pahalanya banyak. Berjumpa Ramadan pun juga demikian. Kalau digunakan seluruhnya untuk beramal soleh. Oleh sebab itu, keutamaan anak-anak muda, anak-anak remaja yang sudah rajin ibadah, itu dipuji dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang akan diberi naungan di mahsyar, yang saat itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang dikumpulkan tanpa pakaian, tanpa alas kaki, dalam kondisi belum disunat. Ya, matahari didekatkan. Semua manusia dari generasi awal sampai akhir dikumpulkan di tempat itu. Mereka tenggelam oleh keringatnya, merasakan panas terik yang begitu luar biasa, menunggu hisab yang belum tentu jelas hasilnya. Lalu kemudian ada beberapa orang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, diberi naungan, diberi payung, sehingga tidak kepanasan. Salah satunya adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda atau anak remaja yang sudah tumbuh ibadah kepada Allah Ta'ala. Kalau dari muda dia rajin ibadah sampai usia tua, ya, tentu pahala yang dikumpulkannya akan lebih banyak dibandingkan orang yang baru tobat ketika sudah pensiun. Rajin ke masjid ketika sudah pensiun. Betul, Pak, ya? Ya. Mulai rajin baca Al-Quran ketika sudah pensiun. Berbeda dengan yang dari mudanya selalu hatam Al-Quran sebulan sekali. Atau bahkan ada yang 3 hari sekali, ada yang 1 pekan sekali. Jika diberi usia sampai 70 tahun dan hari-harinya atau setiap perjalanan setiap tahunnya dia jalani kurang lebih seperti itu, maka tentunya dia mendapati sholatnya banyak, puasanya banyak, ya, sedekahnya banyak, ya, tilawatul Qur'annya banyak, zikirnya banyak, istighfarnya banyak, silaturahimnya banyak.
Dan amal-amal soleh lainnya tentu yang dikerjakan lebih banyak. Oleh sebab itu, maka dia disifati oleh Rasulullah SAW dengan khairun nas, sebaik-baik manusia, yang panjang usianya dan bagus amalnya. Betul Pak ya? Iya, maka nanti derajatnya juga lebih tinggi di akhirat. Karena setiap satu sujud diangkat satu derajat. Kalau sujudnya dari usia muda seperti adik yang di belakang, rajin sholat sampai usia 80 tahun. Dan nanti derajat yang didapatkan juga lebih tinggi dibandingkan yang baru sholat di usia 50 tahun. Sama-sama usianya 80 tahun. Taibar kalau fikum. Nah ini nikmat yang Allah masih anugerahkan kepada kita, diberi usia panjang, ya, sehingga kemudian berjumpa dengan 1446 Hijriah, berjumpa dengan bulan Muharram, yang hendaknya kita menyadari setiap usia yang Allah berikan kepada kita, hidup yang Allah anugerahkan kepada kita, sejatinya adalah sebagai kesempatan untuk kita mengerjakan amal kebaikan. Banyak hadis doa yang disebutkan dalam hadis Muslim. Ini doa sepertinya setiap kita harus hafal ini Pak. Tapi sepertinya husnudzon jamaah al-jihad sudah hafal semuanya. Ya. Amin. Ya, nih. Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Minta 5 perkara. Nanti ada banyak doa isinya minta 5 perkara. Supaya mudah diingat. Isinya 5 permintaan. Allahumma ya Allah, aslih li, perbaiki untukku dini, agamaku, alladhi huwa ismatu amri, di mana agamaku itu adalah penentu keselamatan diriku. Wa aslih li dunyaya, dan perbaiki untukku urusan duniaku, allati fiha ma'ashi, di kehidupan dunia itulah aku menjalani hidupku. Dan wa aslih li akhiratil lati fiha ma'adi, dan perbaiki untukku urusan akhiratku, di sanalah tempat kembaliku. Ya. Jadi kalau ini benar-benar diijabah oleh Allah, urusan agama, dunia dan akhirat baik semuanya. Ya. Dan doa benar-benar menjadi wasilah dan sebab seseorang mendapatkan apa yang diminta dalam doanya. Maka jangan sampai kita terhalang dari kesolehan karena tidak pernah meminta kepada Allah agar dibantu untuk soleh. Ya. Kemudian permintaan yang keempat adalah waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Jadikan hidup yang engkau masih berikan kepadaku adalah sebagai sarana bertambahnya kebaikan untukku. Bertambah sholatnya, bertambah puasanya, bertambah sedekahnya, bertambah tilawahnya, bertambah zikirnya, bertambah istighfarnya, bertambah silaturahimnya, bertambah kedermawanannya, dan seterusnya. Makanya masih diberi hidup, Allah beri kesempatan untuk menambah kebaikan. Maka jangan ditunda. Nanti kalau ditunda keburu mati, baru minta diberi kesempatan sesaat saja. Mau diinfakkan semua hartanya. Mau digunakan semua waktunya untuk rukuk sujud kepada Allah Ta'ala. Lisannya tidak mau berhenti untuk berzikir kepada Allah. Tapi sudah tidak ada kesempatan. Maka jadikan hidup yang kau anugerahkan kepada aku adalah sebagai tambahan. Ya. Ziyadatan li, tambahan bagiku dalam setiap kebaikan-kebaikan. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr, dan jadikan kematian yang kau takdirkan atas diriku
adalah istirahatnya aku dari semua keburukan. Ini doa yang penuh keberkahan, Masya Allah. Luar biasa sekali. Kalau doa ini dihayati betul, ya luar biasa. Nah, inilah yang kemudian kita akan termotivasi untuk memuatkan hidup yang masih Allah anugerahkan kepada kita untuk terus menghasilkan kebaikan. Ya, dan termasuk yang meriwayatkan hadis ini adalah Abdullah bin Busr, seorang sahabat junior, bukan yang tenar dari kalangan sahabat. Bahkan kemudian dia pindah ke negeri Syam dan termasuk dari kalangan sahabat yang terakhir wafat di negeri Syam. Usianya sampai 100 tahun. Ini keberkahan meriwayatkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meriwayatkan sebaik-baik orang yang panjang usianya dan bagus amalnya. Ya, Abdullah bin Busr diberi usia panjang dan diikuti dengan bagus amalnya. Karena rata-rata kalangan para sahabat itu tidak ada yang pikun. Kalangan sahabat rata-rata sampai wafatnya itu masih sehat, akalnya sampai yang usia-usia sepuh. Ya, karena di antara ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah senantiasa berdoa agar tidak menjadi pikun. Ini doa supaya tidak pikun. Ini penting sekali karena biasanya kalau orang sudah 60 tahun ke atas, apalagi sudah 75 tahun, kata Imam Ali bin Abi Thalib, orang kalau sudah 75 tahun itu umumnya sudah menjadi ya, wa minkum man yuraddu ila ardalil umuri. Di antara kalian ada yang dikembalikan kepada usia yang paling lemah. Yaitu hilangnya kekuatan fisik, hilangnya pandangan mata, hilangnya pendengaran, bahkan diikuti dengan hilangnya ingatan. Sehingga lupa ilmu-ilmu yang sebelumnya diketahui oleh dirinya. Dan itu disebutkan dalam surah An-Nahl ayat yang ke-70. Sehingga salah satu doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau baca sendiri, dan tentunya ini pun juga menjadi sunnah bagi umatnya, ya, yang dibaca di penghujung sholat sebelum salam. Ya, ini doa lagi. Ya, memang kalau jamaahnya sepuh-sepuh lebih banyak diajarin doa. Ya. Jadi doa yang dibaca sebelum salam diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sering berdoa di penghujung sholatnya sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an uradda ila ardalil umuri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabri. Ini juga berlindung dari 5 perkara. Ini kalau dikumpulkan hadis yang isinya permintaan 5, itu banyak sekali. Ya, termasuk hadis ini, apa doa ini, ya, berlindung kepada Allah dari 5 perkara. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari kebakilan, dari sifat dan perilaku bakhil. Orang bakhil punya duit, duitnya tidak menghasilkan pahala. Karena bakhil, dipegang. Ya kan? Dipegang. Sehingga dia Allah kasih duit, dikasih usia panjang, tidak menghasilkan kebaikan. Kenapa? Karena bakhil. Ya. Wa a'udzubika minal jubni. Dan aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut. Sehingga tidak berani mengatakan kebenaran, mengamalkan kebenaran dan membela kebenaran, serta mengingkari kemungkaran karena takut mendapatkan resikonya. Ngasih tahu anaknya yang sudah kerja, bahkan bantu orang tuanya ngasih nafkah supaya menutup aurat, supaya tidak pacaran, segera nikah, nggak berani. Nanti dia marah, kalau marah tidak ngasih duit lagi. Itu namanya pengecut. Itu al-juban. Ya, itu al-juban. Ya.
Dan contoh lainnya masih banyak sekali. Kemudian yang ketiga, wa'udzubika an uradda ila ardalil umuri. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah, dikembalikan kepada usia yang paling buruk, yaitu usia pikun. Wa'udzubika min fitnatid dunya. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia. Dan aku berlindung kepadamu wa'udzubika min adzabil qabri, dari azab kubur. Mas Eno sudah hafal? Belum. Iya. Ya, semoga ada yang sudah hafal, Pak. Ada, sudah hafal, Pak? Belum. Ya, nanti kayaknya perlu atau saya sudah pernah jadi dikirimkan doa ini? Belum. Ya, nanti insya Allah saya kirimkan ke Mas Seno, nanti diingatkan Mas Seno. Ya, untuk doa ini, dan ini sebenarnya adalah ya obat kita dan sulpemi kita yang untuk menghadapi, bukan kita bapak-bapak lah, yang untuk usia-usia sepuh, termasuk yang muda sudah harus mulai berdoa dari sekarang. Ya, ada kalanya kena stroke, hilang semua ingat memorinya. Ya, jadi seperti anak kecil lagi. Ya, itu termasuk bagian daripada an uradda ila ardalil umuri. Nah, Abdullah bin Busr ini wafat sampai usia 100 tahun. Dan dia pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat alayya." Ya Rasulullah, syariat Islam yang sampai kepadaku banyak sekali. Karena banyak ngaji, kayak kita ini Pak, banyak ngaji, sering ngaji kan. Jadi ajaran-ajaran sampai kepada kita banyak sekali sampai. Ya. Lalu dia mengatakan, beritahu aku ya Rasulullah, amal yang bisa atathabbatsu alayya, yang bisa aku selalu pegang teguh, selalu aku jaga, aku amalkan. Sedikit saja, jangan banyak-banyak, nanti aku lupa. Jadi saya ketika baca di sini nih, ada sahabat yang unik juga permintaannya. Beritahu aku sedikit amal saja, jangan banyak-banyak, nanti aku lupa. Yang amal itu bisa aku pegang teguh. Jawaban Rasulullah SAW pun juga simpel. La yazalu lisanuka rotban bidzikrillah. Lesanmu selalu basah dengan zikrullah. Sepanjang lesan itu basah dengan zikrullah, berzikir, selalu tercatat pahala-pahala untuk kita. Ya, tapi ini berat sekali ini kan. Paling kalau sudah megang handphone, manyun tangannya yang gerak. Nah, ini memang musibah itu kan. Berat itu Pak. Apalagi naik motor, itu waktu paling enak untuk zikir. Ya. Kalau tidak pandai zikir, waktu kita akan banyak terbuang, sia-sia. Jadi duta harapan kesini saja macet tadi di situ. Ya kalau nggak pandai zikir, waktu kita banyak terbuang, sia-sia. Dan ini salah satu cara yang paling efektif untuk mengisi usia-usia kita, perjalanan detik, menit, jam kita dengan kebaikan-kebaikan. Lesan senantiasa basah dengan zikrullah. Ya, lesan senantiasa basah dengan zikrullah. Nah, salah satu daripada zikir itu adalah ucapan alhamdulillah, dari tema dari buku panduan di kajian Ahad malam Senin pekan kedua, sambil dari kitab Fiqhul Adhiyah wal Adhkar. Ya dulu atau 2 bulan yang lalu, karena bulan kemarin ada halangan, tidak bisa mengisi. Dan kemudian di bulan sebelumnya telah disampaikan tentang keutamaan kalimat tahmid, kalimat alhamdulillah, yang hendaknya senantiasa lesan kita itu memuji dan menyanjung Allah Ta'ala. Ya, karena limpahan nikmatnya kepada kita tidak pernah berhenti. Barakallahu fikum. Nah, ini salah satu daripada pertanyaan yang disampaikan oleh Abdullah bin Busr, perawi hadis, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik orang adalah yang panjang usianya dan bagus amalnya. Ya, tentu sepanjang usia setelah balik, ya kemudian dia mengisinya dengan kebaikan hingga dia wafat, diberi panjang usia sampai 70 atau 80 tahun, maka tentu kebaikan yang dikumpulkannya juga banyak.
Namun bagi yang diberi usia panjang, yang sebelumnya di usia mudanya tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka kesempatan diberi usia lebih panjang, belum diwafatkan padahal usianya sudah 50 tahun. Maka kesempatan untuk mengubur kesalahan-kesalahan sebelumnya dengan banyak istighfar dan taubat. Kemudian menebus kesalahan-kesalahan sebelumnya atau keteledoran-keteledoran sebelumnya dengan mengerjakan amal-amal saleh dan amal-amal ketaatan. Sehingga ini pun perlu untuk disyukuri dan semoga dengan sebab kesungguhan-kesungguhan tadi di usia-usia masih Allah beri, Allah anugerahkan kepada kita penutup usia kita adalah kebaikan, sehingga yang tersematkan atas kita adalah kebaikan. Baik, barakallahu fikum. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di dalam syarah Riyadhus Shalihin terhadap hadis ini, ya. Amma tulul umuri fa innahu minallah. Panjang usia itu anugerah dari Allah. Walaisa lil insani fihi tasarruf. Manusia tidak punya ya kuasa untuk mengaturnya. Saya mau usia saya panjang nggak bisa. Atau saya mau usia saya lebih pendek nggak bisa. Karena urusan usia, urusan umur itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Li'annal a'mara biyadillahi azza wa jalla. Umur itu di tangan Allah. Ya. Adapun husnul amal, ya, beramal dengan amal yang baik, ya, itu mungkin diusahakan oleh seseorang. Nah, wilayah kita adalah menghasilkan amal-amal yang baik sepanjang masih mendapatkan umur. Adapun kemudian jumlah umur yang didapatkan kita tidak tahu. Karena umur atau usia itu anugerah dari Allah Ta'ala, dan usia manusia itu di tangan Allah Ta'ala, ajalnya di tangan Allah Ta'ala, ubun-ubunnya di tangan Allah Azza wa Jalla. Ya. Kenapa li'anna Allah Ta'ala ja'ala lahu aklan? Karena Allah berikan kepadanya akal. Allah turunkan kitab, Allah utus Rasul. Allah tegakkan hujah dengan datangnya da'i, ustadz-ustadz yang ngajar. Sehingga kemudian bersemangat untuk mengerjakan amal-amal saleh. Maka dengan sebab itu dia bisa mengerjakan amal saleh, dan di antara anugerah Allah Ta'ala kepada hambanya, ya, yang rajin beramal saleh, Allah jadikan sebagian ganjaran atau balasan dari amal salehnya itu adalah dengan dipanjangkan usianya. Di antaranya adalah menyambung tali kekerabatan. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqih wa ayyun sa'alahu fi atharih falyasil rahimah. Siapa yang suka dilapangkan rezekinya, dipanjangkan usianya, hendaknya dia menyambung tali persaudaraannya, tali kekerabatannya. Dia melaksanakan silaturahim. Maka silaturahim adalah salah satu sebab dipanjangkan usia. Nggak rajin silaturahim boleh jadi usianya 60 tahun, dicatat 60 tahun fulan, ya, meninggal. Tapi karena dia rajin silaturahim, sehingga kemudian disiapkan untuknya takdir kedua dengan sebab silaturahim, dipanjangkan usianya sampai 70 tahun. Ya, kurang lebih makna yang dijelaskan para ulama terkait dengan hadis ini demikian. Ya. Maka sebagian daripada amal saleh itu ganjarannya adalah dipanjangkan usia. Sebaliknya, ini kitab Ad-Da' wa Dawa, penyakit dan obat, ditulis oleh Ibnul Qayyim. Salah satu dampak buruk dosa dan maksiat itu adalah dipendekkan usia. Imma dipendekkan secara hakiki, karena banyak mabuk, akhirnya matinya cepat. Kalau nggak mabuk, usianya sampai 50 tahun. Karena sebab dia banyak mabuk, banyak minum obat, ya kan? Maka usianya hanya 25 tahun. Dan itu kurang lebih maknanya demikian. Yang kedua adalah maksiat-maksiat itu menghancurkan nilai keberkahan dari amal. Dan ini disepakati oleh para ulama. Ya.
menghilangkan, merusak keberkahan usia seseorang. Maka jika dosa dan maksiat itu bisa memendekkan usia, amal saleh dan amal ketaatan bisa menjadi sebab dipanjangkan usia seseorang. Maka kemudian beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menambahkan, ya, fa idza kana khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Apabila, ya, gelar sebaik-baik manusia itu ada bagi orang yang panjang usianya dan bagus amalnya, maka fa innahu yambaghi lil insan, hendaknya setiap insan ayas'alallaha daiman, senantiasa minta kepada Allah dijadikan bagian dari orang-orang yang dipanjangkan usianya dan bagus amalnya supaya menjadi khairun nas. Maka di sini seseorang hendaknya berdoa pula kepada Allah diberi usia panjang dan diberi taufik menjalankan ketaatan. Lalu beliau juga menjelaskan, ya, sebagian ulama tidak menyukai, ya, untuk seseorang itu didoakan dengan panjang umur. Semoga Allah panjangkan umurmu. Kalau bahasa Arabnya, atalallahu baqa'aka. Semoga Allah panjangkan keberadaanmu di dunia ini. Kecuali diberi tambahan keterangan dengan ala ta'atillah, di atas ketaatan pada Allah. Jadi boleh berdoa, ya Allah beri saya usia panjang dalam ketaatan. Dan boleh juga mendoakan yang lain. Atalallahu baqa'aka fi ta'atih. Semoga Allah panjangkan usiamu dalam ketaatan kepadanya. Ini yang dibolehkan. Tapi kalau sebatas panjang usia saja, ini dimakruhkan. Kenapa? Karena ada sebagian umat yang Allah timpakan hukuman dan kesesatan kepada mereka dengan sebab dipanjangkan usia mereka. Nah, itu dalam surah Ali Imran ayat 178. Wala yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu itsma walahum adzabun muhin. Janganlah orang-orang kafir itu menyangka kami tangguhkan, beri tenggang waktu untuk mereka, itu baik bagi mereka. Oh bukan. Kami beri tenggang waktu, beri usia panjang untuk mereka. Bahkan diberi duit yang banyak. Diberi kekuasaan yang banyak. Ya, bahkan diberi kekuatan yang besar. Innama numli lahum liyazdadu itsma. Kami beri tenggang waktu untuk mereka itu supaya mereka bertambah dosa. Maka ada kalanya Allah benci kepada seseorang, bukan langsung dimatikan, Pak, tapi ditambahkan usianya. Untuk apa? Supaya dia tambah dosa, dan ketika sudah seperti itu, matinya di atas keburukan, sehingga baginya adab yang pedih. Maka kita berlindung kepada Allah, jadi diberi panjang usia, tapi tidak bisa diisi dengan ketaatan, bahkan sebaliknya diisi dengan kemaksiatan. Tapi barakallahu fikum, ada pertanyaan atau yang kita diskusikan setelah penyampaian ini? Dipersilahkan, Pak. Sepertinya sudah terang dari awal sampai akhir. Baik. Alhamdulillah jika sudah jelas semuanya. Yang kemudian bagi kita yang masih diberi usia ini adalah bersungguh-sungguh untuk memanfaatkan usia yang Allah beri ini, menambah nilai-nilai kebaikan kita melalui ibadah dan ketaatan, amal saleh dan amal-amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum, sudah masuk Isya, Mas Yana. 1 menit lagi. Tapi ada kesempatan 1 menit lagi. Baik, cukup. Dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.